Nah, baik pemirsa, itu tadi informasi keseruan Piala Dunia dan tentu saja menjelang nanti juga ada pertandingan antara Qatar berhadapan dengan Swiss maupun Brazil berhadapan dengan Maroko dan Haiti berhadapan dengan Skotlandia. Nah, tentu saja kalau Anda juga peminat daripada Grup D, nanti juga disajikan pertandingan antara Australia dan Turki, di mana nanti kita juga bisa menikmati bagaimana pertandingan antara Brazil dengan Maroko ini, bagaimana setting antara gagasan Ancelotti yang menjadi pelatih daripada Brazil pada event Piala Dunia kali ini, pemirsa. Dan tentu saja bagi Anda yang ingin menikmati siaran langsung Piala Dunia, Anda dapat mendaftarkan diri atau menggunakan kanal TVRI Sport dan TVRI Nasional. Dan bagi Anda yang juga bisa mendaftarkan, juga tersedia link nonton bareng komersial, non komersial maupun spesial komersial yang disediakan oleh TVRI untuk pemirsa di seluruh Indonesia. Nah, baik pemirsa, kita akan bacakan informasi selanjutnya, di mana ketersediaan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung akselerasi pembangunan daerah. Di Kabupaten Bulungan, ratusan aparatur sipil negara atau ASN akan memasuki masa purna tugas dalam 2 tahun ke depan. Berikut informasinya untuk Anda. Bupati Bulungan menyampaikan ketersediaan sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun kuantitas menjadi tantangan dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Pada tahun 2026 hingga 2027, sebanyak 149 ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan akan memasuki masa pensiun. Kondisi ini berpotensi mengurangi jumlah aparatur di tengah kebutuhan pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan yang terus meningkat. Ini kan berhimpun di dalam, bernaung di dalam PWRI ya. Ya tentu kerjasama kita melalui lembaga-lembaga seperti PWRI yang mewadahi orang-orang tua kita yang sudah purna tugas. Nah tentu bagaimana kreativitasnya ya tentu sepenuhnya kita serahkan kepada orang tua kita, dan saya yakin kegiatannya pasti positif dan produktif. Untuk kegiatan-kegiatan pertama menjaga silaturahim tetap terjaga, menjaga kesehatan orang-orang tua kita melalui kegiatan posyandu berlian, dan termasuk kegiatan setiap hari Minggu di tepian Sungai Kayan itu. Saat ini jumlah ASN di Kabupaten Bulungan mencapai lebih dari 5.300-an orang. Namun keterbatasan fiskal daerah dan kebijakan efisiensi anggaran menjadi pertimbangan dalam penambahan pegawai baru. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Bulungan terus berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada agar pelayanan kepada masyarakat dan program pembangunan tetap berjalan secara maksimal. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Bulungan Nurdiana mengatakan, dengan adanya jumlah pensiunan yang bertambah, maka akan mempengaruhi kinerja pelayanan publik di Kabupaten Bulungan. Berdasarkan hal tersebut diharapkan peran OPD dalam merangkul ASN di instansinya masing-masing agar mampu beradaptasi dengan perubahan sistem kerja dan tugas tambahan yang dipercayakan. Selain daripada itu, pihak BKPSDM Kabupaten Bulungan juga telah menyusun program pelatihan peningkatan kapasitas ASN dengan konsep webinar untuk menyesuaikan anggaran. ASN juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan secara mandiri sehingga apa yang tidak mampu diakomodir oleh pemerintah hendaknya secara inisiatif dapat belajar mandiri melalui internet atau mengikuti sistem pembelajaran dengan corporate university atau Korpu. Kalau kebutuhan dari ini kemarin juga kita sudah komunikasi apa yang sudah diskusi dengan organisasi, kebetulan ada Pak Bupati juga kemarin, bahwa sebenarnya kebutuhan yang ada sekarang ini di kabupaten itu tinggal dimaksimalkan aja karena jumlahnya ini 5.000 ya, 5.300. Sebenarnya dari situ tinggal memaksimalkan aja. Jadi orang-orang yang sudah ada tinggal dimaksimalkan gitu. Karena memang sebenarnya ya, Bu, ya? Iya, sebenarnya dikatakan cukup sebenarnya banyak loh 5.000 itu. Pemerintah daerah menilai peningkatan kapasitas dan efektivitas kerja aparatur menjadi kunci untuk menjawab tantangan ketersediaan SDM di masa mendatang. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan.
Baik pemirsa, itu tadi beberapa informasi yang disajikan untuk Anda dan kita masih berada pada euforia suasana Piala Dunia pada tahun 2026 dan saat ini secara khusus kita akan mewawancarai salah satu dari TVRI Kalimantan Utara. Halo, selamat siang, selamat sore Bang Adnan. Ya, sore Mas. Oke, kalau Bang Adnan ini dari TVRI bagian apa Bang Adnan? Kebetulan di TVRI bagian marketing atau pemasaran atau pengembangan usaha kalau istilah di TVRI. Oke. Kalau TVRI sendiri nih Bang, dalam kegiatan ataupun nobar yang diselenggarakan di Kalimantan Utara, apakah sudah ada kerjasama dengan UMKM atau lain dan sebagainya? Alhamdulillah untuk di TVRI Kaltara sendiri kebanyakan yang mendaftar nobar itu adalah UMKM, istilahnya usaha kembang menengah kecil, dan itu jumlahnya sekitar 50, sudah ada 50 dan masih terus bertambah walaupun Piala Dunia sudah mulai karena makin hari makin banyak yang mendaftar. Oke, sejauh ini Bang Adnan sudah berapa banyak yang mendaftar secara langsung ke TVRI ataupun akun TVRI-nya sendiri? Terakhir per tadi siang itu udah 51 dan mungkin akan terus bertambah lagi karena ini saya juga masih dihubungi oleh banyak pihak dan banyak pihak juga yang ingin menyelenggarakan nobar bersama masyarakat, terutama instansi-instansi pemerintah. Oke, nah kalau Bang Adnan nih, kalau orang atau UMKM yang lain misalnya ingin mengakses dan melakukan kegiatan nobar, bagaimana caranya? Apakah ada yang cara lebih mudah atau harus datang langsung nih ke kantor TVRI? Mudah banget, gampang aja, bisa lihat QR agent TVRI Kaltara di Instagram TVRI Kaltara, di sosmed TVRI Kaltara, di Facebook. Nah itu ada juga atas nama Ibrahim Adnan, bisa di-scan, terus kemudian kalian bisa isi linknya di situ untuk nanti di data itu masuk kategori UMKM atau yang industri besar gitu. Oke, kalau dari Bang Adnan sendiri ini harapannya untuk kegiatan nobar yang diselenggarakan di Kalimantan Utara ini apa nih Bang? Kegiatan ini kan sejalan dengan maunya Presiden. Maunya Presiden ini adalah meningkatkan UMKM. Semoga dengan adanya Piala Dunia ini bisa meningkatkan pendapatan UMKM untuk menaikkan ekonomi Indonesia lebih baik. Oke, baik Bang Adnan. Terima kasih untuk semua informasinya dan bersedia diwawancarai oleh kami dari Sama-sama. TVRI. Baik, makasih Bang Adnan. Dan baik pemirsa, kita beralih kepada informasi selanjutnya di mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bulungan memberikan dukungan penuh dan apresiasi tinggi atas terselenggaranya invitasi kejuaraan panahan Bulungan Series 2026. Kegiatan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mencetak-cetak atlet daerah yang berprestasi. Berikut informasinya untuk Anda. Kejuaraan Panahan Bulungan Series 2026 mendapatkan perhatian serta dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Bulungan. Ajang ini dinilai bukan hanya sekedar wadah untuk mencari prestasi, tetapi juga sebagai sarana penting dalam membangun sportivitas, kedisiplinan, serta mempererat tali silaturahmi antar atlet sekabupaten Bulungan maupun DPRD Bulungan berharap kejuaraan ini mampu mencetak atlet-atlet daerah yang berpotensi dan siap bersaing di tingkat yang lebih tinggi, terutama dalam menyambut Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov yang akan digelar di Kabupaten Malino mendatang dengan target kembali mendulang medali emas seperti tahun-tahun sebelumnya. Kami dari DPRD sangat mendukung sekali ya karena panahan ini di samping unik ya perlu dukungan juga seluruh masyarakat ya Kabupaten Bulungan, terutama dari dukungan anggaran juga ya agar karena ini sudah pernah mendapatkan emas maka DPRD sangat mendukung sekali ini untuk ditingkatkan di rutinitas ya baik di event-event yang akan datang. Sejalan dengan hal itu, Bupati Bulungan Syarwani mendukung penuh kegiatan invitasi kejuaraan panahan. Ia menegaskan cabang panahan merupakan cabang olahraga yang potensial dalam mendulang emas di kejuaraan PON berikutnya. Ya tentu menjadi komitmen kita, salah satu bentuknya kan ada fasilitas yang disiapkan, panggung yang disiapkan. Jadi anak-anak kita tiap hari, tiap sore latihan di Agatis, tapi kalau tidak disiapkan panggung untuk mereka menampilkan kemampuan mereka melalui kejuaraan ini, itu menjadi bagian tugas dari pemerintah. Dan saya sangat terima kasih dan tentu ini cabang panahan ini cabang olahraga prestasi. Dan ini sebagaimana yang disampaikan Pak Gubernur sudah ada bukti di mana kontribusi cabang olahraga panahan ini bisa berkontribusi dan mengharumkan nama Kalimantan Utara pada penyelenggaraan PON Aceh Medan kemarin.
Dengan adanya rekam jejak prestasi medali emas yang pernah diraih, DPRD berharap kegiatan serupa dapat terus ditingkatkan dan dijadikan agenda rutin guna memajukan olahraga panahan di bumi Benuanta. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Baik pemirsa, kita langsung saja pada informasi selanjutnya di mana Gubernur Kalimantan Utara melantik dan mengambil sumpah jabatan 41 pejabat di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara. Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi serta peningkatan kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut liputannya untuk Anda. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang melantik, mengukuhkan dan mengambil sumpah jabatan 41 pejabat pimpinan tinggi Pratama Eselon II serta 23 pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pelantikan tersebut bukan sekedar rotasi jabatan tetapi menjadi langkah strategis pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memperkuat birokrasi sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Dari total pejabat yang dilantik dan dikukuhkan, sekitar 20% tetap menempati jabatan sebelumnya, sementara sisanya mengalami rotasi sesuai kebutuhan organisasi. Gubernur Kalimantan Utara menegaskan evaluasi kinerja akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap pejabat mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Baik pemirsa, itu juga tadi informasi dari kantor gubernur kami sajikan untuk Anda. Dan bagaimana keseruan kita selanjutnya pada sore hari ini, jangan kemana-mana setelah pariwara berikut ini.